Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Hah? Sudah masuk hari ke-10. Ada Habib Idrus. Ya Allah, Habib Idrus. Kumaha damang Habib Idrus. Ini ada imam besar kita sudah bergabung ya. Ini menghormati Habib Idrus, saya makanya pakai pici nih ya. Habib Idrus nomor 1 dia masuk. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, Bib. Ngeri kalau Habib Idrus sudah masuk nih, ya. Siapa lagi yang udah bergabung ini? Silakan. Atau yang mau ngobrol-ngobrol sama saya juga boleh, ntar saya buka. Oke. Bang Idrus Jofri. Bang Idrus, kita ngobrol dulu sebentar nih. Nggak apa-apa nih Bang Idrus ya. Oke ya. Kita undang ya. Bib ya. Sambil nunggu Kang MSI, aneh undang Habib Idrus. Aduh. Oh, dari pagi Kang MSI belum jawab WA soalnya. Oke atau enggak gitu. Ya. Takutnya beliau-beliau nih lagi ada kesibukan gitu. Oke, siapa lagi yang sudah bergabung? Calon imam udah bergabung, rame tangan ya, oke ya. Kemudian ada Agus Latif, ada Zahra Firdalia ya, ada Fauzi Rahmat ya, ada Rizky Hizbul, Kang Rizky Hizbul, ada Dedi Mariadi ya, ada Akhwat Muslimah. Assalamualaikum Bapak PKS, dari mana Pak? Bapak PKS dari mana Pak? Tunggu, Assalamualaikum Bapak PKS dari mana Pak? Pertanyaannya, saya dari Bogor ini tinggalnya, ya, gitu. Tapi dari dulu udah PKS, nggak dari mana-mana saya, gitu. Abdul Hakim, nyimak dari Batam, siap, Bang Abdul Hakim, ya. Qadri Karim juga, ya. Siang ini saya belum dapat konfirmasi dari Kang MSI oke atau enggak ya. Tadi coba ditelepon juga belum ada respon ya. Apa beliau lupa atau bagaimana ya, kita nggak tahu ya. Bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Idrus Jufri tadi ya. Bang Idrus Jufri ada waktu nggak ya? Udah nggak ada dia, udah ngilang. Atau siapa di antara teman-teman yang sudah gabung ya mau ngobrol dulu sama saya. Ya, ngacung tangan aja ya. Ngacung tangan ya. Salam kenal Pak, kirim salam Pak, sahabat PKS dari Ahwat Muslimah. Iya, salam kenal Ahwat Muslimah ya. Saya hampir semua Ahwat kenal kok, insya Allah. M. Yusuf lah mau bergabung katanya. Boleh nih, M. Yusuf dari mana nih? Muhammad Yusuf Abdullah. Yusuf dari mana Sub? Asalnya Sub? Dari Jakarta. Oh, Sudan mau gabung, oke. Sudan mau gabung. Ya, kita ngobrol dulu sama M. Yusuf Abdullah dari Sudan. Ya. Ambil nunggu Kang MSI. Ya. Halo. Ini Yusuf Abdullah. Ganti posisi dulu, Sob. Yang penuh, Sob. Ya, aduh, ganteng banget, Sob. Ya. Aduh, belum rapi-rapi nih di sini. Nggak apa-apa, udah. Kelihatan bener, ente. Pak, Kuningan hadir mau jadi anggota resmi dan Syahril. Oh, gampang. Kuningan banyak kantor PKS. Bang Kang dan Syahril, ya. Datangin aja kantor PKS atau daftar dulu online. Insya Allah nanti langsung bisa langsung bisa di follow up sama teman-teman di Kuningan. Kuningan atau masuk ke mana? Ke pesantren Husnul Khotimah, ya. Insya Allah. Ya. Bang Yusuf Abdullah, kumaha kabarnya? Jam berapa Sehat, di Sudan? alhamdulillah.
Jam Di berapa di Sudan? Sudan masih jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Waduh, masih ngantuk-ngantuk ya itu. Habis lama berapa aja tadi pagi habis subuh? Habis subuh Baru ya sudah satu pagi. jus, Sat. Baru 1 juz. Jadi biasanya sehari berapa juz Yusuf? Kalau ngabisin Al-Quran. Eh, 5, tapi ada beberapa hari yang itu di bawah 5 jus. Waduh, mantap bener ya. Benernya. Yusuf, teman-teman ya, kuliah di Sudan sehari 5 juz ya. Jadi juz apa? Alpukat, sirsak, Melon. melon, jeruk, sama juz jengkol. Oh gitu. Oke, Yusuf, mau nanya-nanya dulu. Yusuf sekarang kuliahnya di Ya, universitas Sat. mana? Di universitas mana kuliahnya? Di nama universitasnya International University of Africa. Itu di ibu kota Sudan. International University of Africa. Oke, itu adanya di Ya, kota Sudan. Jurusannya apa? jurusan tafsir Al-Quran masih tingkat pertama. Jurusan tafsir Al-Quran tingkat pertama. Oke. Sebelum di Sudan, pesantrennya atau sekolahnya SMA-nya di mana, Yusuf? Kalau SMA itu terakhir di Lampung, di dekat rumah Oke. namanya Al Khairiyah Agom. Tapi Hmm. sempat itu waktu SMA juga nyantri di tempatnya Ustadz Ali Ahmadi di Al Hayahaya Tuna Condet. Di Sempat Condet. di situ, Ustadz. Oh, berapa lama di Ya, tempat Ustadz Ali Ahmadi? 1 tahun kurang lebih. 1 tahun. Itu kursus buat belajar bahasa Arab aja atau langsung ke Untuk tafsir? waktu itu untuk hafalan Al-Quran di sana, Ustadz. Untuk hafal Quran. Nah, sekarang Yusuf udah hafiz berarti 30 juz. Udah mumtaz. Masih setoran lagi di sini, masih Ah, di surat At-Taubah, Ustadz. masih surat At-Taubah. Oke. Sekarang setorannya Ya. sama dosen di situ atau sama orang lain, Sa- bukan di dosen. Sama orang dari Nigeria, orang Afrika, Oke. namanya Ah, Syekh Said. Syekh Said. Oh, gitu. Jadi ini Juga beda sama sama kuliah ada nih, ya kan? beda sama kuliah. Sama kuliah. Ada 2 tempat sih anak setorannya, Ustadz. Yang satu Hmm. nama beliau Syekh Zakaria dari Yaman. Hmm. Yusuf berapa orang itu di kamar atau di dom itu? Ini sekarang tinggal mana? Di rumah atau di dormitory Di atau di lagi di kantor PKS Sudan nih. Oh, kalau PKS sudah. Emang PKS sudah punya kantor gitu? Hah? Wih, cakep kantornya nih. Kalau mau room tour juga bisa, Ustadz. Coba lihat dulu dong, kasih kasih tahu kawan-kawan. Ini luar Ini udah biasa sih. rumahnya udah oren-oren semua nih. Siapa yang ngecat itu, Yusuf? Hah? Nah, Kamu yang ngecat kemarin. bawaannya kebetulan Oh, Pak. baru pindah dan warnanya oranye. Oh. Nah, ini wallpaper yang Berapa? biasa digunakan kalau webinar di Sudan. Oh iya. Berapa Aula lantai Kiai itu? Haji Rahmat Abdullah. Ya Allah ya Robbi, sakama Allah, Allah yarham, ya sang murabbi kita, ya. Insya Nah, Allah. Ini berapa lantai rumah atau kantor PKS di Sudan ini? eh, kita ada di kayak semacam apartemen sederhana gitu di Hmm, lantai 4 posisinya. di Jadi lantai lantai 3 4. sampai dasar isinya tetangga-tetangga yang lain, orang-orang Cina, dari Cina, Muslim semua. Orang Cina, Muslim semua. Dan mereka teman-temannya Yusuf juga di universitas yang sama, enggak? Iya, sebagian di Hmm, universitas yang sama, ada juga yang lagi S2 di universitas lain. Oke. Ini Biasa. menarik ya. Kan Yusuf interaksi sama orang-orang Cina yang lagi kuliah di Sudan, ya, dan belajar Islam di Sudan. Ini Cinanya dari Iya, Cina Zat. mana, Yusuf? Kebanyakan mereka Ah, dari provinsinya. kan sempat nanya, Hmm. sih jelasinnya deket Uighur gitu. Tapi kalau dari mukanya Hah? nggak ada kayak Uighur gitu, Sat. Bener-bener real Cina gitu. Oh Nggak ada gitu. muka-muka. Kalau Kan kalau Uighur kan kayak ras lainnya iya betul. gitu. Kayak ke Lupa orang-orang lupa di nama provinsinya. Hmm. Ya, Ini laki karena juga perempuan mereka. Ikhwan Ahwat Cina ini. mereka ini ikhwan semua. Sama Oh, Ikhwan mereka semua. kayak dijadikan rumah daurah gitu di antara mereka. Mereka adain Oke. kajian, mereka adain hafalan Quran ba'da subuh, Hmm. dan pengalaman yang ini sih kayak
di luar yang kita bayangkan tentang orang Cina itu. Ternyata kalau memeluk Islam luar biasa banget mereka. Eh, Kalau kita hadir azan kan di apartemen ini ada Musola, musolanya juga. ya. Ya, mereka siap azan terdepan, iqomah gitu. Ustaz. Oh, jadi mereka ini kalau soal ibadah-ibadah ritual, teman-teman Yusuf yang dari Cina ini, ya itu paling Hmm. paling gercep gitu, paling gercep, ya. Gercep banget ya, Ustaz. Oh, dibandingkan Yusuf, gercepan mana? Nah, 11-12. Asik, 12. Ya, awalnya setiap ke musola, udah ada orang Cina datang duluan, udah ada orang Cina datang duluan. Nah, kita juga Hmm. sebagai yang apa dari Indonesia udah lebih ma'ruf beragama Islam, akhirnya ada Hmm. kemotivasi lah, kepengaruh Enggak, sedikit juga oke. jadi makin berlomba-lomba dia. Tapi mereka sebelumnya agamanya apa, tuh? Teman-teman Yusuf yang Nah, dari Cina ini, apakah memang dari lahir sudah Cina atau mereka baru masuk Islam? Apakah dari lahir sudah Islam, baru atau baru masuk Islam ketika sudah dewasa, kemudian belajar Islam ke Sudan ini? Gimana ceritanya? ini juga pertanyaan yang masih jadi pertanyaan sih bagi Yusuf juga karena kayak belum terlalu dekat untuk ngobrolin hal itu, San. Jadi paling Hmm. ngobrolnya seputar pelajaran, kegiatan, terus gimana ngerawat musola yang ada di gedung kayak gitu, Zat. Tapi ada yang satu satu kelas sama Yusuf ada? Kalau yang satu kelas nggak ada, adanya entah ada yang senior S2 atau beda beda fakultas, Zat. Yang di Oh, fakultas enggak. Al-Quran nggak ada yang orang Cinanya, Zat. Oh, nggak ada orang Cinanya. Oke, 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 oke. Menarik ini Yusuf nih. Jadi nanti tolong Ya, Zat. di apa makin lama makin kenal, akrab. Jadi kan kita Ya, ini Zat. di keislaman di negeri Cina ini kan agak samar-samar nih ya. Kasus tentang Hmm. Uighur, tentang segala macam juga ini kan jadi ya ada berita dari pihak pertama jarang, kebanyakan pihak yang sudah apa berita yang sudah disensor oleh pemerintah Cina. Nah, itu kan bisa ada bias ya. Nah, itu nanti kita Iya, Zat. minta Yusuf coba menggali bagaimana situasi di sana. Nah, kembali ke masalah teman-teman Yusuf ya. Jadi Ya, Zat. kantor PKS di Sudan ini dihuni oleh berapa orang? Kalau sekarang dihuni oleh 8 orang, Zat. 8 orang. Termasuk 8 Yusuf orang. tinggal di situ. Iya, iya, Zat. Eh, itu Yusuf termasuk yang baru juga tinggal di yang sini. baru. Baru 4 bulan terakhir kurang lebih. Nah, terus Yusuf sifatnya apa sih itu? Mau apa bayar sharing cost bayar di situ atau free? Ya, ada sharing cost-nya sebagian, Nah, juga sebagian itu dari apa? Dari finansial kas dari ini PIPPKI Sudan ya. dari PPPK Sudan. Sekarang siapa ketua PPPK Sudan? Di PIPPKI Sudan ketuanya namanya Ustadz Dedi Mulyana yang Ustadz Dedi Mulyana. dari Kakak Garut. kelas dari Garut. Kakak kelasnya ini Yusuf berarti di universitas yang Iya, sama. Sat. Eh, Iya, beliau baru di wisuda S1 ya, Sat. baru usia D1 mau lanjutkan S2 ceritanya begitu. Insyaallah. Iya, Sat. Yusuf, ini kan saya belum pernah ke Sudan nih, ya. Iya, Sat. Sebenarnya kota Sudan sendiri, Sudan kan ibu kota Khartoum ya. Mm-mm. Ibu kotanya Khartoum kan? Iya, Sat. Berarti kan Ya. Khartoum. Yusuf sekarang ada di Khartoum. Khartoum ini suasananya seperti apa sih? Kalau mau dibandingin dengan kota di Indonesia, kan Sudannya ya katanya ada masuk perang, segala macam gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan Hmm. kota di Indonesia, kota Khartoum itu seperti apa? Mirip kota apa? Bogor kah? Jakarta kah? Ada gedung pencakar langit yang banyak? Atau kota Bandar Lampung tempatnya Yusuf? Kalau mungkin secara kemajuan ibu kota Sudan itu 11-12 sama Bandar Lampung. Bandar Lampung kan tergolong juga kota bukan yang begitu besar di Indonesia saja. Iya. Termasuk kota kecil. Kayak gitu kurang lebih. Tapi bedanya infrastrukturnya itu kalau di Sudan nggak maksimal. Misal gedungnya bagus, tapi di pelataran gedung langsung kotor, langsung Oh, tanah, bukan rapi, tidak ada halaman yang rapi oh, kayak nggak ada gitu. Kecuali patung. gedung-gedung tertentu, gitu. Oke, Kurang lebih oke. gitu. eh ya
mungkin kayak Bandar Lampung, tapi bedanya itu tadi Ustaz. Mm-mm. Susah kita temuin satu gedung yang utuh tuh rapih, cakep gitu. Pasti ada misal Oh, di bawahnya eh, kayak angkatan. pedagang kaki lima, ada sampah Oh, segala macam. Gitu, Ustaz. oh gitu. Tapi secara umum penduduk Khartoum atau Sudan pada umumnya ini gimana tipikalnya? Ramah atau apa begitu gimana? Kalau tipikalnya secara umum ramah banget sama orang Asia, Hmm, mereka ramah. Juga ya. eh, ya kalau misal kita nggak tahu atau kita ngucapin dalam bahasa Arab ada yang salah, langsung dibenerin sama mereka. Jadi sangat welcome dan mungkin juga udah terbiasa dengan orang asing di kotanya karena kan eh, udah dari puluhan tahun yang lalu di kota Khartoum ini terutama di sekitaran kampus itu banyak Hmm, mahasiswa asing gitu Zat. Jadi oke. udah sangat terbuka dan juga nggak rese intinya. Justru ramah Artinya gitu Zat. nggak ada yang tukang malak di situ, ya kan? Nggak Nah, ada tingkat kriminalitas atau kejahatan di situ apakah banyak atau tidak? ah, nah, tapi di balik sikap ramah itu juga ada Ah, sisi lain kriminalitas yang sangat tinggi juga saat berbanding oh, lurus sama ini ekonomi yang lagi makin down, merosot. makin Ah, hancur. Ya hmm, saat jadi nilai tukar mata uang mereka terhadap dolar tuh di blok. turun drastis, Iya. sangat-sangat jadi lemah. Itu juga sih yang jadi kayaknya walaupun gaji mereka itu misal pakai mata uang mereka itu nggak bisa Hmm, mencukupi kebutuhan hidup mereka gitu. ah. Jadi lumayan banyak tuh, termasuk Yusuf pernah hilang sepeda juga. Yusuf beli sepeda di sana. Iya, Ya. Ustaz. Kemudian Iya, sepeda dipakai buat ke kampus atau pergi kemana lagi diparkir hilang sepeda. iya, iya, Oh, Ustaz. sepedanya Yusuf beli baru atau bekas? Beli, beli, beli second, Bisa terus kan? udah di pemakaian kurang lebih 1 tahun, nah, baru Hmm. hilang habis itu. Oh, sepedanya sepeda apa? Sepeda gunung gitu model. Ya model sepeda gunung gitu, Ustaz. Tapi Berapa di bukan sana yang harga terlalu wah sepeda? gitu biasa. Iya. Berapa harga sepeda di sana? Kalau dirupiahin. Yusuf beli waktu itu kisaran $70. $70 Waktu berarti itu kok ini mata uang Khartoum apa sih? Dolar? Enggak. mata mata uangnya ini ada sendiri pon atau juneh Pon. sebutannya. Oh. Cuma kalau kita sebut misal dulu Yusuf belinya 4.000 pon harganya. Dulu 4.000 pon itu $70. Sekarang Oh. 4.000 pon itu 200.000. Dalam waktu 400 setahun rupiah sekarang tinggal turunnya 200 lumayan. ribu. Ya, Iya kurang lebih itu. jadi sangat jeblok bener ya itunya. Ya, segala macam. Itu sempat hilang. Terus kalau udah hilang gitu udah lapor polisi atau gimana? Nggak ketemu sampai sekarang. Enggak, belum belum nggak ketemu dan kemungkinan biasanya sih langsung dijual ke pasar mungkin sama yang ngambil. Heeh. Terus nanti dimodif entah dicat ulang. Jadi Yusuf juga waktu Nggak itu ngeliat. nggak Nggak, nyari gitu. nggak bisa ngenalin lagi mana sepedanya Yusuf mana enggak. Gitu. Ya. Oke. Tapi ala kulihal sih ya itu aja ininya. Hmm. Mungkin tantangan hidupnya lah Iya. sebagai Terus orang kalau asing. soal makanan di Sudan, ya makanan di Sudan Ini ya, ini cocok sama lidahnya Yusuf sama teman-teman atau Yusuf sengaja masak sendiri yang selera Indonesia. Eh, kalau awal pertama kali datang jauh banget dan susah untuk cocoknya Ustaz. Karena mereka mungkin makan itu ada full dia kayak semacam kacang merah gitu, Hmm. kacang-kacangan makanannya Hmm. atau ada yang namanya adas. Tapi susah Yusuf cari padanannya di Indonesia karena nggak nemuin makanan kayak gitu di Indonesia Ustaz. Oh gitu. Enggak Dia rasanya lebih enak ke nggak menurut Yusuf? rasanya ke hambar Ustaz. Jadi hambar terus kita kasih Ah. garam aja gitu atau cabe Terus gitu. apa? Jadi kalau waktu anak baru ya Heeh. eh, Heeh. harus bawa sambal terasi misal dari Indonesia atau kecap gitu. Atau bisa Ah. juga makan di Nusantara Resto di dekat kampus ada resto Indonesia di situ. Heeh. Mahal Harganya nggak? juga cukup terjangkau juga. Ya Heeh. porsinya satu porsi ya di kisar 25.000 atau 20.000. Oh cocok kalau Jadi gitu. Mirip lah sama. mungkin sedikit mahal dibanding makanan Sudan, tapi kalau dibandingin dengan makanan di Indonesia harganya sama, kurang Sama. lebih. Sat. Oke. Ya, jadi kebanyakan Yusuf kalau kangen masakan Indonesia makan di Nusantara Resto aja situ kan sama teman-teman. Iya, Sat.
Jadi orang Sudan Kalau itu pagi, siang, sore makanannya itu ada situ aja cuman kacang-kacang merah itu ya sama roti. mereka sarapan itu jam jam 10 pagi saat makannya roti, terus nanti juga ada semacam saladnya itu ada daun Hmm. eh, daun-daunan sama daun yang bisa disayur, tapi kalau mereka nggak disayur Hmm. sama timun, Hmm. tomat dipotong-potong kayak gitu, Zat. Kalau Atau juga zabadi, apa semacam tuh? susu yang difermentasi gitu, Zat. Oh, kayak Kayak yogurt gitu kayak ya. yogurt tapi versi Yogurt. Sudan. Nah, kalau itu Oke. enak, Zat. Oke, itu enak. Oke. Kalau Ya, Zat. proteinnya ikan atau burung atau makan onta atau apa? Daging-dagingan. Kalau ikan mahal banget di sini, Zat, karena kita jauh dari laut kan. Oh, iya, ikan Jadi mahal. mungkin lebih ya kalau protein kalau kita sebagai mahasiswa ya masak telur atau kalau mau beli bisa beli daging karena harga Hmm. daging di Sudan termasuk murah. 1 kilo Oke. daging itu harganya cuma sedikit lebih mahal daripada 1 ekor ayam. Perbandingannya sedikit, Zat. Oke. Jadi masak rendang di situ lebih sering gitu ya, lebih murah dibandingkan dengan di Ya, Indonesia daripada lumayan, sini. Zat. Oke. Ya, Ya, Zat. ya. Oke. Terus, nah, waktu puasa di sana berapa jam dari mulai subuh sampai maghrib? Eh, berapa jam? Azan itu kalau di bulan puasa ini Hmm, azan subuh jam 4 lewat 20. Nanti sama, udah buka jam 6 lewat 5 menit. Jadi kayaknya benar. kalau dirasain sih kurang lebih sama kayak di Indonesia, Zat. Sama. Iya, iya, oke. Iya, Zat. Ini saya sapa dulu deh teman-teman nih dari Widi Iya, Zat. Arti Rosida, Widi Arti Rosida, rapi amat bang. Ini jadi gini ya teman-teman, ya. Ini kenapa saya rapi? Karena saya jam 12.30, jam 13.30 ini harus cabut ini, ya. Jadi Hmm. nanti sore PKS akan berkunjung ke Partai Demokrat ke mana? Ke AHY ya. Jadi saya diminta sama presiden untuk ikuti rombongan itu dan jam setengah tiga harus sudah ada di kantor DPP Simatupang di Jakarta. Sementara saya tinggal di Bogor. Jadi saya nanti jam 13.30 setengah dua mohon izin pamit ya nggak bisa sampai full seperti biasa 1 jam ya karena dari Bogor ke Jakarta cukup jauh sekitar 1 jaman ya kurang lebih itu nanti ya jadi nanti kita sebentar lagi udah selesai nih Yusuf ya waduh nggak bisa Iya, lama-lama iya, padahal Zat. saya pengen ngobrol bener sama Yusuf nih ini Yusuf ini dapat beasiswa atau biaya sendiri. Beasiswa, alhamdulillah, Zat. Beasiswanya mencakup pendidikan, Hmm. asrama, sama makan. Tapi kalau keberangkatan gitu ke Sudan itu di ini cover sendiri, Zat. Oh jadi biaya hidup di sana sama biaya kuliah udah ditanggung kecuali ongkos pulang pergi kalau mau ke Indonesia sama mau balik lagi ke Sudan itu biaya sendiri gitu ya. Biaya pendidikan, tapi kalau biaya hidup lebih ke ini, saat langsung ada makan dari asrama, makan 3 kali Oh, sehari. Tapi kalau uang bulanan tetap uang pribadi, Zat. uang pribadi, uang bulanannya. Artinya buat kebutuhan sehari-hari tetap pribadi gitu. Ya. Iya, Zat. Jadi cuman makan sama kan yang apa yang bebas kan. Pendidikan. Ya, segala macam. Oke. Iya, Zat. Dan ada asrama juga, Zat, dari Ada kampus. asrama juga dan asrama gratis ya. Iya, Zat. Oke. Terus yang kedua eh, tiket Sudan Jakarta berapa ya? Khartoum Jakarta. Kalau kalau sekarang misal kita beli dari Sudan untuk ke Jakarta untuk nantinya balik lagi itu kemarin Ana tanya ke agen travel 700 di kisaran angka 10 sampai 11 juta sekian, Ustaz. Itu PP. tapi pulang pergi ya PP, Ustaz, dari Sudan ke Indonesia untuk ke Sudan lagi gitu. Tapi misal kalau satu perjalanan pertama dari Indonesia ke Sudan itu cenderung mahal. Yusuf waktu itu beli 8 juta. Beli 8 juta. Jadi selama di Ya, Sudan Ustaz. belum pernah pulang nih, Yusuf. Belum, Ustaz, belum. Ini baru Jadi mau udah 2 tahun di Sudan. baru mau 2 tahun belum pernah pulang. Belum, Tapi Ustaz. kan sekarang dengan ada model seperti ini kan tiap hari bisa ngobrol juga sama orang tua sama keluarga di Bandar Lampung kan?
Alhamdulillah ya Ustaz. Iya, jadi nggak perlu pulang juga kan, pulang biayanya mahal, ya kan? Iya, Iya, nah. oke. Jadi ini luar biasa ya. Teknologi ya, kita mau kangen nggak kangen, tapi ya, tiap hari juga bisa ngobrol seperti ini. Jadi targetnya selesai kuliah baru nanti pulang, begitu aja kan sih ya? Kurang rencana awal gitu, tapi nanti kalau ada rezeki pulang untuk apa? Kalau orang tua kangen, Oh. pulang. Kamu kalau di sana Laksanakan kalau orang tua udah bisa meninggal. nyambi kerja nggak, Sup? Kerja, kalau kerja ada beberapa misal ada namanya Nusamart juga, Ah, semacam Indomaret menyediakan makanan Indonesia, mungkin ah, bisa daftar di situ. oke. Atau juga banyak juga mahasiswa Indonesia yang bisnis di sini, bisnis makanan, bisnis kuliner atau impor barang Indonesia ke Sudan untuk dijual. Gitu, Oh, Sat. itu. Jadi itu penghasilan tambahan dari mahasiswa di Sudan untuk Iya, Sat. apa bisnis lah istilahnya ya, kerja sampingan selain kuliahnya. Iya, Oke. Sat. Atau buat tempe, buat tahu, laris Buat di tempe. Sudan. Oh, bisa buat tempe buat tahu situ. Bahannya ada kedelai apa Ada bahannya. keledai. Kalau tahu harus bawa mesin, baru sedikit yang bisa buat tahu di Sudan. Kalau Ah, tempe udah lumayan kompetitif. tapi orang Sudan apa senang tahu sama Oke. tempe atau dibeli yang beli Orang orang Indonesia, Indonesia? Ustaz. Ya? Orang Indonesia yang beli. Oh, yang Orang beli juga orang Indonesia. Indonesia juga. Ada berapa sih di Iya. Khartoum ini sekarang Indonesia? 1.000 ada? Kurang lebih 1.200 itu di seluruh Sudan. 80 sampai 90% ada di Khartoum, Ustaz. Oke. Dan di satu kecamatan yang sama gitu, Ustaz. Oh, satu sama. Jaraknya. Jadi kemana gedung sebelah udah orang Indonesia juga, ke Eh, toko udah ketemu orang Indonesia juga gitu, Ustaz. kayak orang di Alhamdulillah. kampung sendiri aja kalau gitu, satu kecamatan ngumpul di situ semua 1.000 ya lumayan lah, ya kan? Iya, Ustaz. Oke. Selama di Sudan, Yusuf selain di Khartoum di mana lagi pergi kemana aja? Per- Pernah ke Om Durman, itu ibu kota Sudan yang lama, ada di sebelahnya Khartoum. Pernah juga ke pedalaman Sudan di Madani, Provinsi Madani, jaraknya kalau nggak salah 5 jam di Itu pedalaman aman Sudan ke itu objek di wisata atau ngapain Yusuf ke jalan-jalan? Kholwa namanya Ustaz. Jadi Kholwa itu semacam tempat ngafal Quran tradisional di Oh, di Sudan yang di Sud- masih ya sederhana semua ala kadarnya. Itu pernah 1 minggu di sana Ustaz. eh, gitu. Kalau tempat-tempat wisata di Sudan apa yang terkenal? So, so. Sungai Nil. Sungai Nil aja Ustaz. sungai itu sungai bernih apa jernih atau coklat kayak di sungai-sungai di Indonesia atau gimana sungai ini itu? Eh, jadi kan sungai ini panjang sepanjang Sudan itu Ustaz. Jadi Iya. misal kita mau kemana nih? Kita misal bilang mau ke daerah ini. Hmm. Nah, nanti itu ujung-ujungnya Sungai Nil juga, tapi di sisi yang lain gitu. Jadi Iya. beda-beda, ada yang jernih, ada yang coklat gitu, Sat. Oh, Tapi karena sungainya besar banget sih, nggak cenderung kotor ya, nggak ada sampah, nggak ada. oh, Kalau di sungainya, Sat. iya. Saya udah kebayang sungainya kayak sungai-sungai Mahakam gitu dari ujung sungai ke ujung kan jauh sekali kan? Iya, Sisi-sisinya Sat. maksud saya. Kayak Musi, Kayak musi kurang ya? lebih kayak di Musi. Iya, Sat. Ya, betul. Ya, oke. Kalau kita ke jembatan Ampera itu kan antara satu sisi dengan satu sisi kan lain, apa jauh. Iya, Apa Sat. perahu bisa lewat situ segala macam. Iya, bener banget, Sat. Suka nemu keranjang Nabi Musa nggak di situ? Nggak, Sat. Nggak ada ya? Oke. Ini Ya. ditonton sama admin PKS Sudan. Ya. Ada Fajar Budiawan, PKS Muda, ya Zainal, salam dari Bali. Oh, Zainal Anyas, ya. Muhammad Ridwan Murid. Muhammad Ridwan Murid. Ya, maafkan kalau lupa sih. Aduh, boleh. Malang hadir, tuh bagus. Mirip Wahidin Halim sekilas. Yusuf, kayak Wahidin Halim. Siapa Wahidin Halim nih? Hah? Ada kawannya? Nggak ada, Sat. Nggak ada. Ada Oke. beberapa kawan namanya Wahid, tapi kayaknya nama lengkapnya beda, Sat. Oke. Lampung Selatan, DPC Raja Basa, Ranting Pulau, hadir. Masya Allah. Yusuf dari Lampung Selatan, Sat. Hah? Yusuf dari Lampung Selatan.
Iya, kawannya ini, kawannya Yusuf nih. Ya bisa jadi Ustaz. Oh, oke. Siap. Siapa lagi nih? Bangun tidur Muhammad Ridwan. Ini Muhammad Ridwan murid ini siapa nih? Kawannya ini. Kawannya Yusuf bukan? Enggak. Nggak kebaca di sini Ustaz. Oh, enggak kebaca. Eh, 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 Kisaran dari Ahwat Muslimah, insya Allah ada Yusuf Hasan. Ini Yusuf Hasan ini. Yusuf Hasan ini orang Bogor nih, ya. Oke, ini ternyata kenal Musab Abdullah nggak yang pindahan dari Tunis? Tuh ditanya. So, kenal. oh, Kenal. kenal, Ya Ustaz. kenal tuh. Teman Oke, tarbiyah juga Ustaz. satu ini, satu Oke. satu kampus. Iya Ustaz. Tapi nggak satu apartemen, nggak. Beda-beda tempat tinggalnya Ustaz. Oke, ya. PKS Sudan ini akun yang pegang akun siapa nih Sob? Yang pegang akun IG-nya PKS Sudan nih aktif juga nih. Temenannya Ustaz ada beberapa adminnya. Oh ada beberapa Insyaallah. adminnya. Ya, aduh ada Yusuf, aduh katanya nih. Oke, ngobrol sama PKS negara lain ya Using. Oke, besok-besok nanti ngobrol sama PIP PKS negara lain. Oke, siap ya. Nanti PIP dari mulai Kanada, dari Los Angeles, PIP New York, semua kita undang nanti ya. Dari Seattle, Masya Allah. biar kita merasa guyup nih ya. Karena walaupun jauh-jauh, tapi kalau ada di IG bareng-bareng begini ya, insya Allah kita bisa ngobrol enak ya. Adik kelas aneh di Darul Hufaz dari Rifki Masya Hafiz. Allah. Nih kakak Nah, kelasnya Ustaz senioran nih. Oh senior. Iya, Oke. Ustaz. Dari Jambiah juga Ucup kapan saya Barokallah Sob ya gitu. Sob Wow. susah nggak sih belajar di sana di tafsir Quran situ di Universitas Internasional Sudan? Kalau belajar di tafsir Quran yang sementara ini Yusuf kan di semester awal. Itu pelajarannya balik lagi ke awal. Al-Quran itu tarifnya apa secara bahasa. Jadi dari nol lagi. Yusuf belum nemuin pelajaran yang susahnya karena masih baru juga Ustaz. Baru dasar-dasar aja berarti ya. Iya Ustaz, masih pengantar semua Ustaz. Ngulang-ngulang lagi. Itu semua pengantar bahasa Arab ya? Ya, alhamdulillah nilai plusnya di Sudan bahasa Arab Fusha, bahasa Arabnya fasih, sesuai kaidah Arab, jadi itu sangat membantu Ustaz. Kalau sehari-hari masyarakat sana bahasanya Arab juga? Bahasanya kalau ketemu mahasiswa asing pakai bahasa Arab fasih gitu. Tapi ada beberapa juga yang pakai bahasa khasnya mereka sendiri. Itu Ustaz. Namanya bahasa Dariji. Bahasa Dariji. Itu iya Ustaz. Itu cukup berbeda. Hurufnya Arab juga hurufnya. Kayak iya, kita kan ada huruf Arab gundul tuh. Huruf Arab tapi bahasa Indonesia. Iya Ustaz. Apa namanya? Dariji. Dariji bahasa pasarannya di Sudan. Tapi secara umum masyarakat Sudan kalau kita ketemu mahasiswa asing komunikasi pakai bahasa Arab Fusha. Iya Ustaz. Oke. Pertanyaan terakhir nih Sob, sebelum saya cabut Sob ya. Sob. Iya Ustaz. Betul. Aku mau nggak nanti nikah sama Ahwat atau gadis Sudan? Kalau pertama Ahwat Indonesia dulu Ustaz. Nanti yang kedua ketiga Wah bener. Paling bisa lah coba. Ahwat Sudan ya, nanti kayaknya kalau pertama ketemu pasti normalnya orang Indonesia terutama bagian barat ketemu yang warna kulitnya gelap kurang menarik gitu Ustaz. Tapi setahun di sini kita udah bisa melihat, oh cantiknya di sini, manisnya di sini gitu Ustaz. Nggak seburuk yang dikira di awal gitu Ustaz. Jadi mayoritas orang Sudan memang kulitnya gelap semua awalnya. Gelap. Jadi ada yang mukanya ke Arab-Araban tapi coklatnya lumayan gelap, ada yang hitam benar-benar hitam Ustaz. Benar-benar hitam sekali. Benar-benar hitam. Baju ini hitam nih, ya hitamnya hitam gitu. Iya Ustaz. Tapi secara pergaulan mereka bagaimana? Perempuan-perempuan Ahwat di ini. Di kampus banyak nggak Ahwatnya? Kalau kampusnya terpisah, daerah kampusnya. Iya. Tapi mungkin saling lewat gitu. Tapi kalau komunikasi nggak ada Ustaz. Oh nggak ada. Mungkin sama teman di Indonesia yang iya Ustaz.
Jadi Akhwat Mungkin Indonesia salam yang seperti itu kuliah aja, di Ustaz. Sudan juga kampusnya terpisah dengan Ya, Ustaz. ikhwannya gitu. Iya, terpisah tapi dekat gitu. Jadi mungkin hilir mudik lewat gitu, Heeh. tapi ya jarang saling sapa atau apa gitu, Ustaz. Oh, oke 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 Kalau oke. di Sudan masih seperti itu kulturnya gitu, Ustaz. Oh. Antara ikhwan dan Kalau akhwatnya. ke pasar, Akhwat perempuan-perempuan banyak di pasar atau tidak? Di waktu-waktu tertentu sih mungkin agak sore kayak gitu. Lebih seringnya ketemu akhwat Thailand Oh, Akhwat Thailand. dibanding Indonesia. Ya, Oh, Ustaz. tapi secara umum kultur orang Sudan di situ memang tidak Iya, Ustaz. bercampur dengan yang laki-laki ya. Artinya mereka Iya, ada hijab gitu ya, terpisah. iya, Ustaz. Karena kalaupun kita antri beli sesuatu di toko, Hmm. misal roti, itu antriannya terpisah, Oh, laki antriannya dan terpisah. perempuan. Perempuan sendiri, Iya, Ustaz. eh, Iya, laki laki sendiri. sendiri. Oke, Iya, Ustaz. oke, oke, oke. Berarti hampir semua perempuan di Sudan semua pakai hijab berarti ya? Iya, Ustaz. Pakai hijab atau selendang yang dia besar banget sampai dari kepala sampai ke badan. Itu kalau kayak ibu-ibu Sudan gitu. Ibu-ibu Ya, Sudan. cara nutupnya kurang lebih kayak ibu-ibu di Indonesia, mungkin kelihatan lehernya sedikit gitu, Oh Ustaz. iya, tapi yang jelas mereka Yang orang tertutup gitu masyarakat ya awamnya. pakaiannya ya. Oke. Yang jelas tertutup gitu, Ustaz. Menarik. Kapan-kapan kita mau ke Sudan juga lah, ya. Ya, Ustaz. Yusuf ulang tahun kapan? Ntar saya ke sana deh. Udah lewat, Ustaz, 16 April. 16 April udah lewat. Aduh. Ulang tahun berapa sih kemarin, Jo? 21, Ustaz, masih muda. 21, udah tua lah. 21 kok masih muda. 21. Saya nikah 22, Cuk. Antum jangan salah. Waduh, Iya. 1 tahun lagi. Iya, 1 tahun lagi gitu. Jangan bilang masih muda 21 mah udah harus jalan lah kalau begitu. Oke, Sob ya, kalau gitu waktu sudah hampir jam 12.38. Kang Iya, MS Ustaz. Syabul Iman juga tidak ada kabar ya, saya nunggu dari tadi ya, di telepon juga tidak diangkat. Berarti ini memang rezekinya saya siang ini ngobrol sama Muhammad Yusuf Abdullah ya. Nah, Ustaz. Syukron, Ustaz, untuk kesempatannya. Oke. Benar namanya Semoga Muhammad Abdullah. Ramadannya berkah, puasanya lancar, Amin. diberikan kesehatan. Satu lagi, di sana COVID banyak nggak? Cup. COVID-nya angkanya kurang ini, Ustaz. Apa kayak tes massal itu masih minim di Sudan. Oh iya, artinya Tapi kehidupan di masyarakatnya udah berita-berita mulai yang normal. jadi ke kampus udah nggak bisa pakai masker nih, Yusuf? Nggak? Masih pakai masker, tapi protokol kesehatannya mungkin kalau kayak di pasar itu udah mulai berkurang gitu, Ustaz. Udah mulai berkurang. Tapi berita-berita misal ada kawan atau yang kena COVID itu masih terus ada, Ustaz. Yang meninggal banyak nggak? Kalau mahasiswa Indonesia nggak ada yang meninggal, alhamdulillah. Tapi kemarin berita dukanya dubes di Sudan, dubes RI di Sudan, beliau wafat, almarhum Pak Rosalis. Beliau wafat di Sudan. Yusuf nggak yakin 100%, tapi ada indikasi karena terkena COVID, Zat. Oh, ada isunya terkena COVID dan dimakamkan di Sudan juga atau dibawa pulang ke Indonesia? Dibawa ke Indonesia, Ustaz. Dibawa ke Indonesia. Sekarang penggantinya sudah ada, dubes. Masih pengganti fungsi konselor. Oke, kalau begitu. Cuk, selamat ya. Semoga studinya lancar. Salam sama teman-teman PP Sudan ya. Dan semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.